siapa yang nyunat. Gitu loh. Logikanya gampang kan? Apa waktu bayi Yesus berkata sama mamanya, pada orang tuanya, Bu, Pak, tolong aku disunat ya, ikut Mila Ibrahim, Abraham. Apa gitu pengertian umat Islam? Silakan lah. Bisa saya tambahin ya? Boleh. Ya, silakan. Jadi gini, buat teman-teman Muslim, jangan salah memahami. Kami Kristen tidak mengikuti apa yang dikerjakan Yesus, tetapi mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Itu beda ya. Kalau apa yang dikerjakan Yesus kami ikuti, kami semua harus mati disalibkan, bro. Kami harus berpuasa 40 hari 40 malam. Itu yang dikerjakan Yesus. Kami nggak mungkin bisa melakukannya karena memang pertama tidak diperintahkan. Kedua, kami tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus. Perlu dicatat tuh. Itu sangat penting. Kedua, kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya Yesus datang menggenapi, sebenarnya bahasa aslinya itu merombak semuanya. Aku berkata kepadamu. Bukan lagi dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, nggak ada kalimat satu kali pun tidak pernah keluar dari mulut Yesus berkata seperti itu. Kecuali, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Lihat tuh Matius 5 seterusnya. Jadi itu beda ya. Sekali lagi, kami ini Kristen pengikut Yesus tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, silakan kesempatan Anda. Ya, oke, satu slot untuk teman Kristen, silakan kalau ada yang masih mau. Iya, kalau berbicara mengenai perjanjian kepada Abraham, itu tentu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Herben bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu yaitu adalah sunat kepada keturunannya. Nah, perjanjian Allah yang baru yang disebutkan di dalam Yeremia itu, yaitu dia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya, yaitu dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah, makanya ketika Yesus malam waktu sebelum ia diserahkan, dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian yang baru, ya kan? Nah, itu melambangkan cawan yang berisi anggur itu melambangkan darah Kristus yang akan tercurah di atas kayu salib. Sama ketika orang sunat, darahnya tercurah. Perjanjian darah itulah yang dilihat dan itulah yang diucapkan Yesus. Itu menggambarkan darahnya itu. Cawan itu menggambarkan darahnya yang akan tercurah nanti. Itu sebagai perjanjian yang baru. Jadi ada makna ya ketika perjanjian yang baru itu Yesus genapi di genapi untuk umat yang baru ya. Kalau kita katakan anggur yang baru dan kantong yang baru dan anggur yang baru. Jadi ini tidak mengikuti kantong kulit yang lama, tetapi ini berbicara kekristenan, ini adalah kantong kulit yang baru, ajaran yang baru, yang perjanjian juga yang baru, tidak sama dengan perjanjian seperti Abraham, karena perjanjian dengan Abraham itu, ya keturunan Abraham itu telah melanggar sumpah, ya kepada Tuhan itu, mereka mengikuti Allah-Allah lain, sehingga perjanjian yang baru itu harus dilakukan Tuhan. Nah, cawan atau ya cawan yang ada di perjanjian baru ini, ya pada perjamuan malam itu melambangkan perjanjian yang baru itu tadi. Nah, makanya saya lebih tertarik Bro Fandi menjelaskan esensinya, ya sama seperti pertanyaan Bang Johannes tadi. Apa esensinya sunat itu bagi teman-teman Muslim? Kalau hanya sekedar tradisi melakukan tanpa mengerti makna yang ada terkandung dalam sunat itu, ya saya rasa itu kurang puas saya mendapatkan jawaban dari Bro Fandi. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan, Bang.
Oke, sekarang Mas Fandi silahkan coba ditanggapi dulu dari perspektif Quran. Tadi mungkin ada Pak Daniel Haning kurang puas begitu ya. Nanti Mas Fandi juga berhak untuk mengelaborasi pertanyaan Anda tentang kekristenan yang mungkin belum terjawab. Oke, Mas. berarti Bang Daniel ini belum nggak nyimak tadi. Jadi gini, saya kan tadi sudah jelasin esensi daripada sunat itu dalam Islam, ya kan? Dalam Islam itu sunat itu adalah menyucikan diri, ya kan? Kenapa menyucikan diri? Dikatakan menyucikan diri karena dalam Islam itu kita beribadah, kita sholat harus suci, harus dalam keadaan bersih. Itu maksudnya. Nah, kenapa dalam keadaan bersih harus disunat? Karena manusia laki-laki seorang dewasa ini yang tidak, bila tidak disunat, ketika kita buang air kecil, pasti ada yang nyangkut itu di bulu kuluk itu, ya kan? Pasti. Jadi kotoran sedikit demi sedikit tetap ada yang nyangkut di situ. Makanya dianjurkan untuk khitan. Itulah satu esensi salah satu esensi bagi kita umat Muslim. Di samping itu, khitan itu menjaga kesehatan kita dari kuman yang nyangkut di bulu kuluk itu. Terus kita lagi dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan untuk menjaga kebersihan itu lagi. Nah, itulah esensi dalam kita umat Muslim. Nah, sekarang saya menanggapi dari dari perspektif Kristen. Jadi gini, memang Yesus tidak memerintahkan untuk disunat. Iya, memang. Tapi Yesus kan sudah mengatakan, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat walaupun setitik iota pun, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Arti kata untuk menggenapinya ini berarti dia datang untuk menambah yang ganjil, yang kurang. Iya kan? Itu kata menggenapi. Kalau kurang ya digenapi. Nggak mungkin sudah genap digenapi lagi, ya kan? Kalau kurang pasti digenapi supaya genap semuanya. Arti digenapi ini, dan dia juga mengatakan, dan sebelum apa? Saya lupa ayatnya itu. Sebelum ayat langit ini, aduh saya lupa ayatnya. Ada yang bisa ini Langit bantu dan share? bumi berlalu. Sebelum langit dan bumi berlalu. Berarti artinya ini sebelum kiamat, satu titik iota pun, hukum Taurat ini tidak akan pernah tiada. Jadi Taurat ini seharusnya sampai sekarang, kalau memang teman-teman Kristen, pengikut Yesus sampai sekarang harus teman-teman Kristen pakai. Iya kan? Karena dia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, dia datang untuk menggenapi itu, apakah salah satu hukum Torah itu, di situ ada juga perintah sunat? Ada nggak? Perintah sunat di hukum Taurat, ada nggak? Oke, Coba saya tanya ke teman-teman Kristen. Hah? Oke. Ada nggak? Enggak, Anda selesai, bertanya bro. mau dijawab sekarang atau Anda ingin menyelesaikan dulu penjelasan Enggak, maksudnya Anda? saya cuma tanya aja. Ada hukum sunat Ya, Anda selesaikan dulu nanti baru ada perintah dijawab. sunat. Oke. Sudah, bro? Jadi Sudah selesai? terus Belum. Jadi Nabi terus Yesus juga kan dia disunat. Kenapa dia disunat? Dia mengikuti Mila Ibrahim. Tadi kan kalian bilang kan itu tradisi. Iya. Misalnya kalau Tuhan itu yang kalian bilang yang kalian ikuti hanya perintahnya, apa yang dia kerjakan tidak semua kita ikuti. Iya. Kalau dia berdoa, kalian bilang dia memberikan contoh. Sekarang dia sunat, kalian bilang oh itu tradisi. Kenapa kalian nggak mengakui kalau dia juga memberikan contoh? Coba. Dia memberikan contoh. Padahal dia mengikuti milah leluhurnya. Kalau memang dia seorang Tuhan, harusnya seorang hamba harus mengikuti apa yang dia lakukan pada dirinya itu. Gitu. Oke. Ya, coba Oke, demikian dulu. Oke, Ya, baik, saya sebentar ya, tanggapi ya. sebelum dijawab. Jadi gini ya, teman-teman Kristen ini tadi Mas Fandi itu sudah menjawab esensi dari sunat menurut Islam itu seperti itu.
kesucian untuk ibadah, kebersihan, kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman tolong dicatat supaya nanti teman-teman mau mengkritisi atau mau memberikan pertanyaan silakan. Nah sekarang ada jatah untuk 3 orang Kristen untuk memberikan tanggapan untuk pertanyaan. Silakan, siapa dulu? Ya baik, saya tanggapi dulu ya teman-teman. Silakan. Ya, jadi mengenai sunat yang diperintahkan kepada Abraham itu bukan suatu hukum, itu adalah perjanjian. Bedakan perjanjian dengan hukum. Hukum itu yang diberikan itu kepada Musa, itu yang disebut Torah. Tetapi perjanjian ini sifatnya beda dengan hukum itu, bro. Makanya ketika Yesus katakan, inilah perjanjian yang baru. Nah, ingatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Jadi, ini dilakukan oleh orang-orang Kristen, ini bukan, kalau perintah dalam kekristenan itu ya, ajaran Kristen itu mengasihi, itu perintah. Tetapi kalau berbicara perjanjian, ini adalah sesuatu yang kekal, yang tidak berlaku dalam dimensi ruang dan waktu. Ya, kalau kita mengasihi sesama, itu pada saat kita hidup saja. Tetapi perjanjian Allah di sini kepada Abraham itu disebut perjanjian yang kekal. Makanya disebut, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, ini adalah perjanjian. Perjanjian ini sampai pada kekekalan. Nah, perjanjian ini harus dipegang teguh. Nah, makanya esensinya sama dengan cawan yang Yesus sampaikan ya. Ini adalah darahku ya. Ketika dia melakukan perjamuan ya sebelum ia diserahkan. Jadi ini tolong dibedakan apa itu perjanjian Allah dengan umatnya, dan apa itu hukum yang harus ditaati. Hukum yang harus ditaati itu, yaitu tadi, kasihilah, itu bentuk ketaatan manusia kepada Allah itu melakukan hukum itu, hukum kasih. Tetapi kalau berbicara tentang perjanjian, ini sesuatu yang mengikat secara kekal. Nah, ketika perjanjian ini dilanggar, maka Tuhan sendiri yang berinisiatif membuat perjanjian yang baru. Jadi ini bukan sifatnya, ini berbeda ya. Kalau bro mengatakan hukum dan perjanjian itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Itu saja kalau dari saya, teman-teman. Ya, bisa saya tambahi? Silakan. Ya seperti dikatakan bro tadi ya, saya nambahin aja nih. Ini memang menjadi suatu ya diskusi yang bolak-balik ya, didiskusikan beberapa teman dari Muslim. Tapi bolak-balik juga ditanya, dijelasin, ditanya lagi. Tapi nggak apa-apa, biar nancap ya. Pertama, hukum Taurat harus dicatat ini bagi teman-teman Muslim yang mendengar. Hukum Taurat bukan untuk pengikut Yesus atau Kristen. Hukum Taurat buat Israel. Karena hukum Taurat ada sebelum Kristen ada. Jauh sebelum Kristen ada, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Kristen ada, hukum Taurat sudah ada. Dan hukum Taurat ditujukan hanya bagi Israel. Makanya juga bangsa-bangsa di sekitarnya tidak berlaku hukum Taurat. Hanya bagi Israel. Kenapa Yesus harus disunat? Karena dia bagian dari keturunan bangsa Israel secara daging. Itu penting. Bagi orang Kristen, sekali lagi, kami mengikuti perintah yang baru. Kenapa ada perintah baru? Karena ada perintah lama. Lama itu buat Israel, yang baru itu buat pengikut Yesus. Seperti saya katakan dari awal, pengikut Yesus tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus. Sekali lagi, pengikut Yesus tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, tapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa perintahnya? Mungkin seperti katakan tadi teman dari Muslim, menggenapi. Harus dipahami kata menggenapi itu, bukan dari ganjil jadi genap, enggak. Kata menggenapi itu tentang nubuatan tentang dirinya. Apa? Tentang dia mati, harus mati dan bangkit. Makanya Rasul Paulus sudah jelas mengatakan hukum Taurat dan segala ketentuannya
sudah dibatalkan. Dengan apa? Kematian Kristus. Menggenapi di sana, bicara tentang kematian. Di saat Yesus mati, di saat itulah semua aturan berlaku yang baru. Jadi nggak bisa lagi dicomot lalu dipaksa. Istilahnya kata tuh diperkosa lah di zaman sekarang, dipaksakan gitu. Enggak. Kalaupun ada orang Kristen yang menggunakan hukum Taurat, itu mereka yang salah memahami. Jadi kira-kira begitu, makasih. Ya, mungkin saya ingin tambahkan sedikit ya dari Kristen ya. Ini saya moderator sekaligus inilah coba untuk ikut nimbrung ya. Jadi teman-teman Muslim harus tahu ya. Jadi ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa dan Musa memerintahkan kepada bangsa Israel. Ini kitab suci kami ya di dalam Perjanjian Lama di kitab Ulangan. Ulangan ini Allah mempersiapkan dan Musa mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi ada penegasan terhadap aturan-aturan yang harus dilakukan sebagai suatu bangsa. Tadi Pak Rema Logo sudah menjelaskan bahwa itu untuk bangsa Israel, betul. Saya belum bicara perspektifnya untuk Kristen aja. Di Ulangan 30 ayat 6 ya. Anda kalau akan membacanya dengan lebih baik dari ayat sebelumnya ya. Saya bacakan dari ayat 5 ya. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula, maksudnya tanah Kanaan. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ya, jadi janji Allah kepada Abraham akan menjadikan satu bangsa dan sebagainya dinyatakan dulu lewat bangsa Israel sebelum dinyatakan saat ini ya kepada seluruh bangsa. Oke, ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ya. Di kitab di surat Roma ya. Bentar ya. Nah ini. Sunat memang ini Rasul Paulus menegaskan ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi ini sunat secara jasmani ya. Perspektif konteksnya adalah mentaati hukum. Ayat 26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jadi Rasul Paulus mengatakan, ini loh melihat hukum itu komprehensif. Ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat, tidakkah itu lebih layak daripada orang yang disunat tapi tidak melakukannya, kira-kira seperti itu. Melanggar ya. Oke, ayat 27. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Artinya gini, orang-orang yang nggak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat itu bisa saja menghakimi kamu yang melakukan hukum Taurat yang disunat tetapi tidak melakukan gitu. Oke. Nah, ini yang penekanannya di ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi, nah ini hubungannya dengan Ulangan 30 tadi. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Jadi ketika Anda, teman-teman Muslim, ingin mempelajari tentang relevansi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu akan menemukan makna sunat yang lebih mendalam. Nanti ini bicara tentang, lalu kan tadi Pak siapa ya menjelaskan perjanjian ya Pak Daniel ya, perjanjian Allah kepada Abraham. Ya. Jadi di dalam teologi kekristenan, seluruh kitab suci itu bicara perjanjian Allah dengan manusia, yaitu keselamatan. Nah, lalu apa yang lebih esensi dari pengganti sunat itu? Ya, ada yang disebut dengan sunat yang bukan secara lahiriah, yaitu sunat. Nah ini ya, ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah
Dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kami percaya Rasul Paulus. Ya. Jadi sunat rohani itu nanti kita penjelasannya melalui makna dari baptisan. Jadi sunat jasmani itu bicara bagaimana itu lambang ini ya, lambang apa? Ya kita menanggalkan lah ya, menanggalkan kedagingan kita gitu kan sebagai tanda perjanjian. Tetapi sunat rohani itu lebih daripada itu. Sunat rohani bicara bagaimana kami ini, dosa kami ini, kita menanggalkan dosa manusia lama kita, kemudian kita dibangkitkan dalam manusia baru melalui baptisan. Jadi baptisan itu adalah tanda perjanjian baru. Ya, kalau di dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 7 dijelaskan di situ perjanjian yang lebih mulia daripada perjanjian yang sebelumnya yang tertulis. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan Taurat itu tidak berguna, hukum Musa tidak bersalah. Justru melalui hukum Musa manusia mengenal dosa. Tetapi yang bermasalah bukan hukum Musanya. Manusia yang bermasalah sudah diberikan hukum Musa, hukum Taurat. Itu saja membuat manusia justru tidak menjadi lebih baik. Malah menjadi semakin munafik, semakin menjauh di Allah, semakin seharusnya ketika salah itu mendekat kepada Allah, justru ini semakin menjauh. Jadi penekanan dari kami, orang Kristen, yang terpenting adalah perintah Yesus Kristus adalah sunat rohani tanpa kami harus merendahkan sunat jasmani. Orang Kristen banyak juga yang disunat, tetapi dasarnya bukan untuk mengikuti tradisi hukum Musa. Untuk ada yang kesehatan, karena mungkin kayak tadi yang disampaikan oleh Bro Fandi, oh iya supaya lebih sehat. Tapi banyak juga kok orang yang tidak disunat bersih kok. Orang di luar negeri Eropa sehat-sehat. Apa mereka kena sipilis? Kan tidak. Karena secara esensi Allah tidak mungkin salah menciptakan. Ketika Allah menciptakan sesuatu di alat kelamin yang Anda anggap sebagai kelebihan begitu bukan keburukan asal dibersihkan. Tidak perlu ada yang khawatir menyangkut, teknologi sudah canggih kok, manusia juga sudah mandi sehari ada yang 3 kali. Kenapa? Perempuan-perempuan juga tidak terus punya penyakit kelamin atau apa gara-gara tidak disunat suaminya. Jadi logika kita pun jangan sampai terkekang hanya hal-hal yang sifatnya lahiriah. Mana mungkin Allah menciptakan sesuatu yang gagal. Gara-gara ada kulup kemudian kita tidak sehat. Umat manusia akan binasa, masa virus COVID kalah sama kulup. Kan itu logika yang parah. Esensi tentang sunat dalam kekristenan menurut saya jauh lebih bermakna daripada orang yang memaknai sunat. Saya tidak menyebut agama Anda ya. Kalau hanya sifatnya kebersihan, kesucian, Anda kalau lupa membuang upil Anda juga penyakitan. Anda kalau lupa memotong kuku Anda juga penyakitan. Jangan salahkan kulup di alat kelamin Anda. Gara-gara kulup akhirnya tidak suci, tidak serendah itu saya pikir Tuhan. Itu merendahkan Tuhan menurut kami ya. Masa gara-gara kulup yang kotor, doa kita tidak diterima. Jadi ini bukan masalah kulup dan kotoran, tidak. Sunat adalah bicara tentang perjanjian Allah dan manusia, dan itu digenapi oleh Yesus Kristus melalui tanda perjanjian yang kekal. Kamu mau sunat, mau tidak sunat, silakan, tapi jangan didasarkan kepada tradisi-tradisi kemunafikan, kira-kira seperti itu. Tetapi didasarkan kepada hal yang lebih mulia. Dan sunat secara rohani adalah dilambangkan melalui baptisan. Jadi gitu ya bro, sorry kalau agak panjang ya, supaya tuntas menjawab tadi. Silakan Bro Fandi. Oke, jadi gini. Sekarang bila teman-teman Kristen mengatakan Allah telah menciptakan satu kelebihan di alat kelamin itu lalu kita potong, itu sesuatu yang merendahkan Allah. Jadi gini, kalau memang itu tidak diperintahkan, diwahyukan ke Nabi Ibrahim, dan kita tidak diminta mengikuti jejaknya, kita juga tidak akan memotong. Sekarang,
bila kalian teman-teman Kristen mengatakan kalau apa? Kalau Yesus mengatakan inilah perjanjian baruku, ya kan? Inilah perjanjian baruku. Sekarang perjanjian baruku itu yang mana? Di saat Yesus hidup itu, yang mana? Apakah peraturan yang ada di Bible itu? Kan gitu. Apakah peraturan yang ada di Bible itu? Sementara Yesus pada kala itu masih mengajarkan Taurat. Nah, kalau dia seorang Tuhan yang memang benar-benar teman-teman Kristen akui kalau dia itu Tuhan, pasti dan pasti teman-teman Kristen mau nggak mau harus mengikuti segala milahnya. Sekarang teman-teman Kristen mengatakan, oh kita bukan mengikuti caranya, tapi ajarannya. Sekarang Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Teman-teman Kristen menganggap Yesus Tuhan. Yesus seringkali dia mengaku di Bible di masa hidupnya bahwa dia itu adalah utusan. Teman-teman Kristen bilang dialah tujuan, dialah Tuhan. Kan? Gitu. Sekarang Yesus selalu mengaku kalau dia itu hanyalah pelantara. Dia tidak memerlukan saksi manusia, tapi dia mengutus aku yang jadi saksi kepadaku. Bahwa kalau aku bersaksi terhadap diriku sendiri, itu hanya kepalsuan. Bahwa dialah yang mengutus aku yang jadi saksiku, ya kan? Dia seringkali mengatakan bahwa dia itu hanyalah utusan. Nah, jadi di sini yang jadi herannya, jadi lucunya di sini, ajaran Yesus yang mana teman-teman kan ikuti? Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan jadi pertanyaan saya yang mendasar, kira-kira di masa hidup Yesus, siapa Paulus itu menurut Yesus? Kan gitu. Nah, sekian. Coba teman-teman Kristen tanggapi dulu. Ya, sebentar Pak. Jadi gini ya, Pak Pandi, kami seperti moderator mencoba untuk mengarahkan Anda agar jangan melebar dulu. Ya, tadi kan Anda sempat mengatakan Yesus itu, mengapa Yesus, aspek ketuhanan Yesus Enggak. itu dan sebagainya. Jangan dibahas itu dulu. Iya, Ya, saya paham. Tunggu, Ini saya hanya sebentar. Soalnya kan paparan dari teman-teman Kristen tadi sudah melebar kan. Kita kan bicara sunat tapi sudah lebar dari perjanjian baru, dari penggenapan, Enggak, Mas. sudah ke Tadi sana teman-teman kan. Kristen, Mas mungkin salah menanggapi gini ya. Saya coba menengahi gini, Mas. Tadi kami sudah menjelaskan esensi dari sunat tentang perjanjian, Mas. Tanda perjanjian itu kan dalilnya jelas ya di Kejadian 17 tadi. Tadi Pak Daniel sudah menjelaskan itu. Kemudian Pak Rema, kemudian saya menjelaskan tentang penegasan tadi sunat rohani di Ulangan 30 dan seterusnya. Dan itu kaitannya dengan apa yang Yesus Kristus dan para Rasul ajarkan. Kami berikan datanya tadi di Roma, gitu ya. Jadi tidak ada yang melebar, Mas. Jadi sekarang kita fokus saja ke makna sunat. Oke. Ya gitu ya. Oke, setuju ya. Ya, sekarang kesempatan untuk Jadi, tiga orang Kristen untuk menanggapi Pak Fandi. Pak Fandi masih ada yang mau disampaikan apa Pak Fandi? Iya, tunggu. Jadi gini. Oke, kalau masalah sunat. Jadi gini, masalah sunat. Kalau memang Yesus mengatakan ini adalah perjanjian baruku, ya kan? Berarti perjanjian baruku yang mana? Terus yang tadi siapa tadi yang mengatakan dia menggenapi segala nubuat. Loh, kan di situ kan Yesus katakan, hukum Taurat ini aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat walaupun setitik pun. Berarti hukum yang di Taurat itu semuanya berlaku, nggak ada yang enggak, ya kan? Semuanya dari sunat apa semuanya berlaku, tidak ada yang tidak. Aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kan gitu. Oke, yang Anda ingin tekankan apa? Di mana masalah pengenappan hukum Taurat itu ya? Oke. Saya bisa jawab aja dia. Sebentar. Ini ada yang angkat tangan juga. Sekarang begini, Pak Fandi sudah cukup ya? Poinnya sudah kami dapat ya. Silakan. Sekarang ini ada Lai Erben. Nanti saya mohon ini Pak, kita beri kesempatan Lai Erben, Pak Mormon dengan Pak Christian Crusader. Nanti Pak Rema dan Pak Johannes setelah itu. Setelah Pak Fandi menanggapi. Silakan Pak Erben, nanti Pak Mormon dan Pak Christian Crusader, silakan.
Jadi sebenarnya gini, Bu ya, dalam kitab Perjanjian Lama, sunat itu pun tidak selalu diartikan tentang pemotongan kulit hulup setiap pria, tetapi sunat juga diartikan dalam pengertian berkaitan dengan karakter dan rohani. Jadi sunat itu bukan hanya cret putus, bukan hanya gitu. Ungkapan sunat dalam hal rohani adalah sebuah kiasan tentang hati yang tidak bersunat, dikatakan ya. Ini Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Baru dikatakan dalam Yeremia 4 ayat 4, Yeremia 9 ayat 26, Yeskel 44 ayat 79. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katana hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Jadi sunat itu tidak hanya itu doang. Baru telinga tidak bersunat. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Jadi sunat tidak hanya berbicara yang itu. Itu loh ya. Sekarang saya mau sampaikan. Dalam perjanjian baru bro ya, Yohanes Pembaptis itu disunat. Sunat dikaitkan dengan pemberian nama. Ya, Lukas 1 ayat 59-60. Katakan, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Mengapa si Yohanes Pembaptis ini disunat waktu kecil? Karena memang bagi orang Yahudi, Kejadian 17, seperti yang saya jelaskan tadi, orang Yahudi itu memang wajib disunat. Karena itu perjanjian dengan mereka. Kemudian, Yesus sendiri juga disunat. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus itu keturunan orang Yahudi. Lahir dari seorang ibu yang Yahudi, bapaknya orang Yahudi. Walaupun Yesus bukan benih biologis orang Yahudi. Jadi sunat itu berbicara tentang perjanjian antara Abraham, Allah dengan Abraham dan keturunannya, bahwa mereka diberkati dan melalui mereka lah berkat-berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Baru mengapa Yesus disunat? Ini dia. Orang tua manusiawi Yesus Kristus, Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi mereka tunduk kepada tanda perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Perhatikan di sini kata kuncinya keturunannya. Saya tidak disunat karena saya bukan keturunan Yahudi, bro. Di situ, kalau seandainya saya keturunan Yahudi, pasti bapak saya langsung deh diselesaikan. Set, langsung diputuskan itu. Nah, jadi sekarang Yesus terhadap sunat, kita lihat ya, Yesus tidak menghapus kitab Taurat dan para nabi. Perhatikan di sini. Ini yang bro tadi ikuti ulang-ulang. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan ya. Jadi sunat itu bukan ajaran yang berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang, dari Abraham. Yesus sendiri ngomong, jadi ini pandangan Yesus terhadap apa itu ya. Sebenarnya surat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Karena jarak Musa dengan Abraham itu lebih dari 400 tahun. Di situ baru dikatakan bagi Yesus melakukan hukum Taurat tanpa keadilan, tanpa belas kasihan dan kesetiaan, termasuk sunat, tanpa sunat hati sia-sia. Perhatikan ini, makanya kita harus membaca Alkitab. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar-lebar dan jubah yang panjang. Celakalah kamu, hai Taurat orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, sebab cawan dalam pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kekerasan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah cawan dalam itu. Jadi bagi Yesus itu melakukan hukum Taurat tanpa keadilan kebenaran, itu namanya munafik dan itu sia-sia. Artinya begini, mau disunat pun orang, kalau karakternya nggak beres, dia nggak percaya, nggak meneladani Yesus dalam hidupnya, maka dia pasti binasa. Di situ, nah, saya lihat lagi nih ya, para rasul terhadap sunat. Nah ini ya, bentar ini. Nah, para rasul tentu mengikuti sikap dan ajaran Yesus sebagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi.
Demikianlah sikap para rasul, yaitu tidak menghapus kitab Taurat dan para nabi, tetapi memberikan pemahaman dan makna yang baru dan yang seharusnya tidak dihapus, tapi sudah diberikan makna yang baru, digenapi. Makanya dikatakan para rasul sebagai orang Yahudi tentu menaati tentuan hukum yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, termasuk tentang hukum sunat. Bagi para rasul melakukan sunat tanpa pertobatan adalah sia-sia. Mereka melakukan sunat, tapi tanpa pertobatan itu sia-sia. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini dia Kisah Rasul 10 ayat 45. Jadi intinya bukan masalah disunat lagi. Baru sunat tidak diharuskan untuk orang non-Yahudi. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 3. Sunat itu memiliki arti jika melakukan hukum Taurat. Orang tidak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat sama dengan orang yang disunat. Kebenaran karena iman, bukan karena melakukan sunat. Jadi kalau kita disunat nggak langsung benar kita, tapi harus beriman. Iman. Sampai ya. Sebentar, kok ada ribut suara itu. Hidup dalam Kristus itu jauh lebih penting daripada sunat. Iman yang nyata dalam kasih lebih berarti daripada melakukan sunat. Semua ada. Jadi Paulus dan para rasul tidak mengatakan bahwa gak usah disunat orang-orang Yahudi, enggak. Tapi yang ditekankan di situ, engkau disunat, 100 kali kau disunat sampai habis ke akar-akarnya, tapi tanpa kau bertobat, gak ada gunanya. Tetapi kalau kamu disunat dan kamu menerima Yesus, itu baik untuk orang Yahudi. Tapi bagi orang di luar Yahudi, tanpa disunat, percaya Yesus, hidup dalam kebenaran-kebenaran yang diajarkan Yesus, selamat. Di situ, jadi masalahnya di sini bro belum pernah membaca Alkitab secara utuh, tapi ingin menghakimi orang. Banyak juga polemikus-polemikus seperti itu. Tidak mengerti sunat yang diajarkan di dalam Alkitab, tapi sok-sok tahu. Di situ, jadi saya tunjukkan ini data-datanya semua. Paulus terhadap sunat ini perhatikan ya. Paulus sebelum bertobat, jadi seringkali kan ini kan Paulus ini kan dituduh ini aneh-aneh ini. Paulus sendiri disunat sesuai dengan hukum perjanjian Tuhan dengan Abraham yang tertulis dalam kitab Taurat. Sunat tidak ditentang Paulus. Namun Paulus menaati hukum Taurat jauh lebih penting. Nah ini ya. Sunat tidak ditentang Paulus, namun menaati hukum Taurat jauh lebih penting dan bermakna daripada melakukan sunat itu. Perhatikan, Filipi pasal 4 ayat 3, Filipi pasal 3, 4 sampai 5. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. Jadi sayang sekali kalau ada orang Muslim mengatakan Paulus itu merusak ajaran sunat. Nggak ada. Cuma karena nggak pernah baca aja. Paulus sendiri melakukan hukum sunat kok. Dia disunat kok. Orang tuanya menyunatkan dia. Tetapi intinya apa? Sunat itu tidak berbicara bahwa kalau orang disunat, masuk surga dia. Bukan begitu. Itu tanda perjanjian. Paulus setelah bertobat, perhatikan di sini ya. Paulus tidak pernah menentang sunat. Bahkan Paulus mengatakan sunat itu memiliki arti yang penting. Yang ditentang Paulus adalah, perhatikan ini ya, jadi bagi Paulus sunat itu penting. Kenapa? Karena itu tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa mereka, Yahudi. Yang ditentang Paulus adalah kehidupan orang yang bersunat yang tidak mencerminkan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Itu yang saya sebutkan tadi, mau disunat 1000 kali pun itu, apa itu, barang itu, tapi kalau hidupnya nggak beres, nggak ada gunanya. Atau orang bersunat, kehidupannya lebih buruk daripada orang yang tak bersunat. Apalah artinya orang disunat, tapi kehidupannya lebih buruk daripada orang yang tak bersunat itu. Bangsa-bangsa kafir. Di sini lagi ya, saya tunjukkan ini. Roma pasal 2, ayat 25-27. Sunat memang ada gunanya. Ini perkataan Paulus, ajaran Paulus. Jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Saya tidak disunat, tapi saya melakukan perintah Tuhan lebih baik daripada orang Yahudi, itu lebih bagus daripada orang Yahudi disunat sampai habis ke akar-akarnya, tapi nggak ada pertobatan, nggak ada gunanya. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Jadi, banyak kali orang seringkali salah memahami ajaran Paulus yang luar biasa. Tapi karena nggak dibaca, ini saya tunjukkan lagi supaya jangan ada dusta di antara kisah.
Paulus dengan tegas mengatakan sunat lahiriah tanpa sunat rohani tidak berguna. Bahkan sunat rohani lebih bernilai dibanding orang yang bersunat lahiriah yang hidup tanpa pertobatan. Ini yang mau diajarkan Paulus. Perhatikan ini. Saya tunjukkan semua data-data ya. Roma 2, 28, 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi, yang lahir. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi sunat jasmani itu penting bagi orang Yahudi, karena itu tanda perjanjian bahwa mereka percaya akan janji Tuhan. Kolose pasal 2, 11, 12. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Tadi Bro Edu sudah menyampaikan bahwa sunat itu tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Maka ini digenapi disempurnakan oleh Yesus dalam hukum baptisan. Di dalam baptisanlah kita mengalami penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maka sunat itu digenapi disempurnakan di dalam baptisan. Karena baptisan itu kan tanda perjanjian juga dengan Allah, bahwa kita bersatu dengan Kristus untuk keselamatan. Dan dikatakan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan, kamu juga yang percaya kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke. 1 Korintus 7, 18, 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Artinya kalau orang Yahudi, dia dipanggil sebagai seorang Yahudi dan dia percaya kepada Yesus, jangan dihilangkan tanda-tanda sunat itu perlu bagi mereka. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan ia mau bersunat. Saya ini dipanggil bukan dalam keadaan dipanggil dalam keadaan tidak bersunat. Karena saya bukan orang Yahudi. Tapi saya nggak perlu menjadi orang Yahudi sunat saya. Udahlah biar sama dengan Yahudi, ku ambil gunting, ku guntingkan. Nggak gitu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Jadi bagi orang non-Yahudi, masalah bersunat atau tidak nggak penting itu. Kenapa? Yang penting adalah percaya Yesus, lakukan seluruh ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? Yesus tidak pernah mengajarkan, kamu disunat sunat nggak pernah. Jadi itu yang bro harus pahami sih. Tapi kalau orang Yahudi lihat ya, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Jadi orang Yahudi dimanapun, ya silakan disunat, karena itu tanda perjanjian mereka, nggak masalah di situ. Oke, saya panjang kali nih, tapi biar tenang. Paulus terhadap sunat, orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya Yesus, ya tidak selamat itu. Ini dia, orang Yahudi bersunat percaya kepada Yesus, selamat. Orang non-Yahudi bersunat percaya kepada Yesus, selamat, bagus. Orang non-Yahudi tidak bersunat tapi percaya kepada Yesus, selamat, masuk surga, bagus. Orang Yahudi tidak bersunat dan tidak percaya kepada Yesus, masuk neraka. Jadi ini dia, ini kesimpulan setelah saya baca surat-surat Paulus tentang sunat. Cuma masalahnya saudara nggak pernah membaca. Bacalah dengan teliti, maka akan ditemukan seperti ini kesimpulannya. Ya, makanya dikatakan Galatia 6 ayat 3-15. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak mau melihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Salah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, melainkan dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Karena begini, ada sekelompok orang Yahudi waktu itu, kalau ada orang non-Yahudi percaya kepada Yesus, harus hidup seperti orang Yahudi. Paulus nggak boleh, nggak mesti harus hidup seperti orang Yahudi disunat, enggak. Yang penting adalah mereka menjadi ciptaan yang baru, lahir baru, bertobat, percaya sungguh-sungguh pada Yesus, meninggalkan hidup yang lama, menghidapkan contoh ya, berzina, mencuri, merampok, membunuh, perang, ditinggalkan semua itu, ambil istri orang, ambil pacar orang, ambil apa lagi semua, itu ditinggalkan. Di situ, ini semua ini jelas sekali. Ya, jadi sebenarnya data-data Alkitab ini karena kita aja bro kurang membaca. Jadi saran saya baca dulu bro. Bila penting baca 10 kali dulu Kejadian sampai Wahyu, baru mantap diskusi. Kalau belum pernah baca, ini, wadah ini. Oke, itu aja dari saya. Panjang kali lebar kali tinggi pula ini. Ya, mantap. Ya, silakan Pak Mormon dan Pak Christian Crusader. Iya, tunggu sebentar. Saya kasih masuk usulan dulu. Nanti setelah Sebentar, ini Pak, kita pakai timer.
Enggak. Setelah ini Nanti kita pakai timer. setelah ini kesempatan Bapak tanpa perlu timer sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi ini ada jatahnya 3 orang. Silakan Pak Christian Crusader dan Pak Mormon, silakan. Nanti Pak Fandi kami beri kesempatan seluas-luasnya. Silakan. Kita di sini diskusi jadi nggak ada timer ya. Kalau timer itu kalau debat dan itu hanya untuk anak kecil saja ya. Kita anak dewasa nggak perlu debat, kita diskusi. Silakan. Siapa dulu nih Pak? Pak Christian Crusader dulu atau Pak Mormon, silakan. Jadi dulu ya, saya kan singkat doang 1 menit aja. Boleh ya Pak? Ya. Boleh. Baik, tadi lengkap sekali itu Pak. Siapa tadi itu ya? Pak Erben ya. Waduh, udah penuh itu kayaknya itu. Tafsiran apa, eksegesis Surat Paus mantap lah itu, lengkap. Tapi Itu masalahnya, baru eksposisi itu. wis, eksposisi aja baik. Tapi masalahnya Pak Fandi ini kan dia nggak mau dengar kata Paulus ya. Nah, saya mau kasih perkataan Yesus saja nih. Apakah Lukas 16 ayat 16 sudah diungkit? Tadi saya belum tahu. Tapi sebelum itu saya mau tanya ke Pak Fandi. Pak Fandi, yang sunat ini kan penting ya Pak ya. Yang pertama kali disunat ini Nabi Ibrahim apa Nabi Adam Pak? Nabi Adam disunat nggak Pak ya? Kalau menurut kesepakatan ulama Bentar, jangan dijawab dulu Pak, jangan dijawab dulu. Nanti Pak Fandi akan kami berikan waktu untuk menjawab. Pak Mormon sudah itu aja. Oh, maksud saya Lukas 16 ayat 16 ini apakah Pak Fandi pernah baca atau belum? Kalau belum pernah baca, silakan Pak Fandi lihat bahwa Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi aku sampai zaman Yohanes. Nah, tadi Pak Fandi sebelumnya bicara menggenapi lah, terus mana yang benar ini Pak di antara kedua ayat ini Pak? Menggenapi atau berhenti? Itu ada salah satunya benar atau salah satunya salah, atau dua-dua ayat itu salah atau dua-dua ayat itu benar Pak? Itu aja sih, saya justru mau bertanya gitu loh sama Pak Fandi, 2 pertanyaan itu Pak. Kalau Nabi Adam nggak disunat, berarti kan nggak esensi begitu Pak. Setahu saya yang esensi itu penyembelihan domba, karena Kain dan Habil di Alkitab ada penyembelihan domba, itu yang esensi Pak untuk keselamatan Pak. 2 pertanyaan itu aja. Apa? Pertanyaan keduanya, Lukas 16 itu benar nggak Pak? Kalau benar berarti ayat yang lain gugur. Kalau nggak benar berarti ayat lain benar. Mana yang benar? Dua-duanya benar? Iya. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Itu coba Pak Fandi jawab. Itu aja sih. Terima kasih Pak moderator. Silakan. Ya, sudah saya catat. Pertanyaan pertama apa tadi? Nanti saya sampaikan, sudah saya catat. Silakan Pak Christian Crusader. Halo, Pak Christian Crusader. Halo Pak. Oke, nanti ya kami presentasikan ke Pak Christian Crusader. Sekarang dari Pak Fandi, silahkan mau menanggapi yang tadi penjelasan Pak Erben, silahkan. Tentunya Anda berhak untuk mengkritisi dan tidak setuju karena keimanannya beda. Kami berikan ruang untuk Anda untuk menyanggah atau silakan mengkritisi. Terus nanti tolong dijawab dari pertanyaan dari Pak Mormon. Yang pertama itu Adam, lebih dulu mana Adam? Kalau memang itu esensi sunat, Abraham disunat atau Adam dulu yang disunat? Terus pertanyaan kedua tadi ya, perkataan Yesus di Lukas 16 ayat 16 jelas mengatakan bahwa hukum Taurat hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Silakan Pak Fandi. Pertanyaan pertama tadi apa? Kalau memang sunat itu esensi, Abraham disunat, apakah Adam dulu yang disunat juga? Sebenarnya milah Adam atau milah Abraham? Ini kayak gitulah, silakan ditanggapi. Oke, jadi gini, menurut kesepakatan ulama, menurut penelitian mereka, dan menurut wahyunya Nabi Muhammad serta hadisnya, itu semua awalnya dari Nabi Ibrahim. Jadi dari situ keyakinan umat Islam sebelum Nabi Ibrahim itu belum ada kata sunat gitu. Nah, sekarang saya menanggapi masalah Lukas. Masalah Lukas ya. Jadi di sini abang siapa tadi? Abang siapa tadi? Moderator? Saya lupa. Mormon. Oh ya. Mormon. Oh ya.
Jadi tadi ada abang katakan gini, saya percaya dengan ayat itu, ayat Lukas. Di ayat Lukas 16 ya. Lukas Ya, berapa ini itu? ayatnya. Ini nih Lukas 16 ayat 16. Ini saya Oh, kasih Lukas tanda. 16 ya. Jadi gini, abang mengatakan saya percaya dengan Lukas. Ayat Lukas itu. Ini. Kalau memang itu keyakinan abang percaya, ya nggak apa-apa, memang benar. Tapi kalau abang katakan ke saya percaya, ya memang di Lukas kalau bagi saya, ini bagi saya ya, di Lukas memang ada unsur yang benar karena dia melakukan penelitian. Tapi apakah keasliannya itu dijamin 100% asli? Kalau buat saya nggak Sebentar jamin. Pak Fandi, Pak, ini dialognya kita bicara antar Iya. pemahaman kita. Anda jangan menyerang dalilnya dulu. Nanti teman-teman Kristen juga akan merespon yang sama, akan menyerang keaslian Quran Anda. Saya pikir dalilnya jelas dari Alkitab dan Quran. Anda jangan menyerang dalilnya, tapi bagaimana orang-orang Kristen memiliki pemahaman, Anda yang kritisi di situ, kira-kira seperti. Maaf ya, saya merevisi, bukan maksudnya menyerang, tapi ini menyerang dalam dinamika diskusi ya, jadi positif. Silakan Pak. Jadi Anda jangan kaitkan ke masalah keaslian Alkitab segala macam, itu tidak esensi dalam diskusi kita. Nanti teman-teman Kristen akan merasa punya hak untuk melakukan hal yang sama. Ya, ini saya hanya menengahi. Silakan dilanjutkan Pak Fandi. Oke. Ya. Maaf, saya tadi maksudnya kan dia menanyakan gimana dengan ayat itu. Jadi saya diminta menanggapi demikian. Tadi beliau Oke. ingin menanggapi bahwa teman-teman Kristen berpegang pada dalil di Lukas 16 ayat 16 ini perkataan Yesus. Bagaimana tanggapan Anda? Oke. Artinya Saya mengerti. untuk menjawab itu ya. Oke, silakan. Ya, kalau memang di Lukas 16 ayat 16 itu, kalau memang berkata demikian, nah sekarang berarti kalau kita bisa katakan kontradiksi dengan apa yang dikatakan Yesus, dia datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kalau kalau demikian, itu justru akunnya itu bukan ke diri saya sendiri. Itu gimana ya? Sebenarnya saya nanyanya ke abang-abang di sini. Nggak apa-apa, gimana Pak. itu? Nanti saya catat pertanyaannya, saya catat. Halo. Aku udah bisa ngomong. Belum Pak. Ya, nanti setelah ini Pak. Ya, biarkan, silakan. Ngomong aja. Oke, jadi gini, sekarang giliran teman-teman Kristen, seperti biasa ada 3 orang alokasi ya. Nanti mungkin ada di sini ada Pak Christian Crusader, Pak Rema Logos, kemudian Pak Johannes ya yang angkat tangan. Silakan Pak Christian Crusader, kalau bisa menjawab yang Pak Fandi tadi, mungkin beliau perlu dipertegas Pak, arti menggenapi itu apa gitu. Masalah pahaman ada di sini. Silakan Pak. Iya. Jadi kan itu namanya penggenapan atau menggenapi itu kan tidak pernah terlepas dari namanya nubuatan. Kan itu. Ya. Jadi nubuatan itu adalah sesuatu yang dinyatakan bukan pada saat itu, tapi pada masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam nubuatan para nabi, ya semua nabi itu menubuatkan tentang Mesias, yaitu juru selamat itu. Nah, penggenapannya ya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, penggenapan ini atau menggenapi ini tadi bahwa Yesus itu dialah yang sudah dinyatakan, yang sudah dibicarakan oleh para nabi itu untuk yang akan datang. Jadi Yesus itu menggenapi, ya Yesus itu kalau kita mau merujuk ke bahasa Indonesia menunaikan gitu, ya Yesus itulah peristiwa atau penyataan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu kalau kita bicara tentang penggenapan atau menggenapi. Kan gitu. Nah, kalau kita merunut kepada sunat, ya, tadi kan teman-teman sudah ngomong nih, ya, Kejadian 17.
Nah, itu sunat itu sebenarnya perjanjian antara Allah dan keturunan Abraham. Ya, yaitu Ishak, dan juga kalau kita dilihat di dalam Kejadian 17, Ismail juga disunat juga. Orang-orang yang dibeli Abraham juga di rumahnya disunat juga. Gitu. Ya, jadi makanya dikatakan di dalam Kejadian 17 itu, ya, saya bacakan itu ya. Ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kau pegang, ya. Dimulai ayat 9. Aku bisa share screen ya? Silakan, Pak. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Kejadian 17 ayat 9, 10. Ya, ini banyak nih sebenarnya. Tapi yang saya mau ngambil poin ke ini aja, 9 10. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Oke? Ini poinnya. Ya. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, perjanjian Allah itu engkau Abraham dan keturunanmu, keturunan Abraham turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku, inilah perjanjian Allah itu yang harus kamu pegang, yang harus Abraham pegang. Perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunan Abraham, yaitu setiap laki-laki di antara Abraham dan keturunannya itu harus disunat. Oke, lalu baca ayat ini, saya bacalah ya, itu panjangnya ya. Jadi poinnya sunat itu diperuntukkan bagi Abraham dan keturunan Abraham, gitu loh. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang keturunan Abraham, apa itu? Kita flashback lagi bahwa ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Apa itu? Allah menjadikan seorang anak perjanjian itu. Siapa itu? Ishak. Gitu. Nah, jadi ini mengacu kepada Ishak dan keturunannya nanti. Siapa itu? Yakub atau Israel dan kedua suku Israel. Nah, itulah kenapa orang Kristen ya tidak disunat. Gitu. Kalau untuk masalah kesehatan tidak masalah, gitu. Tetapi untuk perjanjian tidak ada yang perjanjian yang mengikat. Gitu. Ya. Karena saya bukan keturunan dari Abraham secara lahiriah. Karena saya bukan orang-orang Yahudi. Terkecuali kalau saya orang Yahudi, saya wajib disunat. Maka seluruh orang Yahudi sampai sekarang disunat. Pada umur berapa? 8 hari. Ya, 8 hari. Gitu loh. Karena itulah perjanjian yang mengikat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Umur 8 hari. Nah, kembali lagi. Topik kita malam hari ini, milah Ibrahim atau milah Abraham. Makanya mengapa tadi di awal tadi saya bertanya Fajar ya, Fajar. Apa arti milah itu sebenarnya? Oke, silakan jawab dulu Fajar. Apa arti milah itu? Pak Fandi. Milah. Oke, sebelum ke Pak Fandi, saya sudah catatan Pak Christian Crusader. Saya beri kesempatan ke Pak Rema Logos dengan Pak Yohanes. Kalau bisa jangan ada pertanyaan karena Pak Christian sudah bertanya. Silakan menanggapi apa yang tadi sudah dibicarakan sebelumnya, mengelaborasi. Silakan Pak Yohanes atau Pak Rema Logos, silakan. Saya ya. Ya, silakan. Oke, saya ini izin share ya, izin share. Bisa izin share. Oh bisa Pak ditutup dulu Pak Christian Crusader. Silakan. Silakan. Oh. Screen. Nah. Oke. Ini sebenarnya tadi udah disampaikan beberapa kawan-kawan ya. Saya mengulangi secara cepat aja. Jadi yang pertama untuk Bro Fandi ya. Jadi di dalam Lukas 16 ayat 16 karena tadi mengatakan hukum Taurat masih berlaku ya.
Itu disebutkan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, ya. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai yang selalu disinggung mengenai iota tadi ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi nanti harus memahami dulu arti menggenapi. Tapi jangan lupa di ayat 18 juga ada menulis ya. Ini terkait dengan kata penggenapan tadi. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tapi kamu harus ingat bahwa yang kamu baca itu belum titik, masih koma, ya. Ada kata sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi menurut kamu sebelum semuanya terjadi itu di mana gitu, ya? Seperti disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa Bible itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu di senternya adalah tentang Tuhan Yesus, ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dia adalah penggenapan, dia pusatnya, ya. Jadi sebelumnya semua terjadi itu adalah totalnya selesainya di mana? Itu ada di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi dengan itu hukum Taurat itu sudah berakhir, the end of the law ya, itu sudah berakhir, itu pertama. Jadi kamu harus paham bahwa hukum Taurat itu sudah tidak lagi, bahkan waktu dalam kehidupan Tuhan Yesus, kamu bisa membaca orang-orang Farisi mengatakan Tuhan Yesus melanggar hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan tidak lagi mata ganti mata, coba, nggak berlaku lagi. Itu kamu mau bilang masih berlaku? Enggak, tapi Tuhan Yesus membawa standar yang lebih tinggi lagi, ya, dan banyak lagi terkait ajaran hukum Taurat yang dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak ada lagi mata ganti mata, harus mengasihi musuh dan seterusnya, ya. Kemudian kamu juga harus, kalau kamu mengatakan itu mila Ibrahim, nah ini saya mengatakan mila Abraham ya. Kalau kamu anggap itu sama, kamu lihat di sini, ya, dari mana awal mulanya itu sunat. Saya baca lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, engkau dan keturunanmu. Nah, sekarang kamu keturunan Abraham atau bukan? Lalu inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kalau kamu mengatakan kamu mila Ibrahim, taruhlah mila Abraham. Apakah di Islam itu perempuan disunat atau tidak? Ya. Kalau disunat berarti nggak mengikuti nih nilai ini. Kemudian haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, dan ini adalah tanda perjanjian, ya. Kamu kalau paham arti perjanjian harusnya sudah mengerti ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga. Kemudian yang berikutnya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki ya, 8 hari dan setiap laki-laki. Kamu disunat umur berapa? Apakah 8 hari? Nah, kalau enggak, kamu enggak mengikuti mila Abraham, ya. Berarti enggak berlaku tuh, ya. Berarti makanya siapa ini mila Ibrahim sebenarnya yang kamu ikuti? Itu ya. Lalu dengan melihat detail ini, harusnya kamu jangan mencocokkan ke sini. Jadi mila Ibrahimmu itu bukanlah mila Abraham yang ada di Bible. Ya. Itu yang mau saya tekankan di sini. Dan bentar, ada bunyi motor. Nah, ini yang perlu kamu ketahui ya, perbedaannya antara mila Abraham dan mila Ibrahim yang kamu ikuti sekarang, ya. Kemudian untuk sunat di dalam Kristen tadi sudah dibaca oleh beberapa kawan-kawan ya. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa orang Kristen itu tidak disunat.
Karena misalnya di Kolose 2 ayat 11 ini ya, tadi sudah dibaca beberapa, ini yang belum dibaca saya bacakan. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Ya, jadi sunat di dalam iman Kristen itu adalah ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan, bukan hal lahiria yang kamu sampaikan tadi harus diikuti. Tidak. Jadi Kristen memiliki standar yang lebih tinggi untuk terkait sunat, ya, yaitu sunat hati, ya. Seperti di dalam Roma 2 ayat 29, tetapi yang dimaksud Yahudi adalah batinnya, dan sunat adalah hatinya, yaitu secara roh dan bukan secara tulisan. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan pengajaran antara iman Kristen dan iman Islam, ya. Jadi kamu mengatakan kami tidak mengikuti hukum Taurat, itu jelas tidak sesuai dengan Bible, ya. Karena hukum Taurat sudah hanya berlaku sampai zaman Yohanes, dan Tuhan Yesus sudah menggenapi ketika di atas kayu salib, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang mata ganti mata yang ada di dalam hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu masih berlaku? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, ada ajaran tentang hari Sabat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu masih berlaku? Ya, nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Rema Logos, jatah Anda mau menambahkan. Oke. Kalau tidak saya lempar ke Pak Fandi.